wanita Allah yang tunduk pada suami. Saat ini saya mau bicara tentang ketundukan istri dimulai dari sebuah pernikahan. Wanita Allah, pernikahan itu adalah rancangan Allah bagi manusia sejak dunia dijadikan. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Di sini dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Semua pernikahan mendambakan kebahagiaan. Untuk merasakan kebahagiaan itu dimulai dari sikap wanita Allah, istri kepada suaminya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketundukan istri kepada suami karena Kristus. Kita sama-sama buka dalam Efesus 5 ayat 22 yang berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi ketundukan seorang istri kepada suami dimulai dari sebuah pernikahan dan penggambaran kepada Tuhan pun kita harus tunduk. Dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Wanita Allah, engkau harus tunduk kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan pernikahan, wanita Allah harus tunduk kepada suami. Ketundukan istri kepada suami itu suatu bukti istri menghormati suaminya, dan ketundukan itu dapat berdampak dalam perjalanan rumah tangga. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 24, "Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Jadi ketundukan seorang istri kepada suami dalam segala hal. Segala sesuatu kata firman Tuhan. Dan ketundukan istri kepada suami itu dapat mengangkat harkat suami, menempatkan suami menjadi kepala rumah tangga yang dihormati oleh anggota keluarga, menghargai setiap keputusan suami dan mendukung hal-hal yang baik serta menjadi panutan dalam keluarga. Bahkan dalam lingkungan di luar rumah. Seperti Amsal 31 ayat 23 katakan, "Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri." Jadi suaminya dikenal dalam lingkungan di luar rumah jadi panutan, dihormati, dihargai. Karena apa? Karena seorang wanita Allah yang tunduk akan suaminya. Dan ketundukan istri ini terlihat dalam perkataannya. Kita buka Amsal 16 ayat 24.
Amsal 16 ayat 24 katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan seorang wanita Allah, seorang istri harus yang menyenangkan. Jangan kata-katanya tajam, menyakitkan hati suami, menyakitkan hati anak-anak. Tetapi biarlah perkataan wanita Allah menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak atau anggota keluarga yang lain. Sehingga dikatakan seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan wanita Allah hendaklah perkataan yang manis, perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan untuk keluarga, bahkan lingkungan di luar rumah. Sehingga kita jadi berkat, di mana perkataan kita tidak menyakitkan orang-orang di sekitar kita. Dan ini perlu buat kita semuanya, para wanita Allah. Jadi yang pertama tadi, bahwa ketundukan kepada suami karena Kristus. Yang kedua, ketundukan kepada suami karena kasih suaminya. Jadi suami memiliki kasih kepada sang istri. Efesus 5 ayat 23 katakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Di sini dikatakan suami yang menyelamatkan tubuh. Di ayat 23. Karena suami dia menyelamatkan tubuh. Sekali lagi saya bacakan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami dia menyelamatkan tubuh. Secara lahiriah dia mengasihi, dia menjaga, dia bertanggung jawab, dia merawat seperti dia menjaga tubuhnya sendiri. Kalau seseorang memiliki tubuh ini, tidak mungkin tubuhnya disakiti. Saya tidak mungkin saya menyakiti diri saya sendiri. Pasti akan saya jaga. Kalau luka, saya akan obati supaya sembuh. Tidak mungkin saya gores lagi dengan pisau supaya tambah luka lagi. Tapi saya akan menjaganya, bahkan dirawat dengan obat-obatan dan disembuhkan. Begitu juga di sini dikatakan untuk yang kedua ini, ketundukan kepada suami karena kasihnya suami. Jadi suami juga memiliki kasih kepada istri. Dia akan menjaga, merawat, bertanggung jawab, dan dia mengasihi sang istri. Haleluya. Dan saya percaya wanita Allah, engkau bisa tunduk kepada suamimu karena suamimu mengasihi engkau. Efesus 5 ayat 25 dan 28 sampai dan 28 katakan, Efesus 5 ayat 25 dan 28 katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, suami pun dia harus mengasihi istrinya. Dan ayat 28 katakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri.
dan keduanya saling mengikat dan keduanya saling terikat. Luar biasa. Jadi hari ini satu hal lagi, ketundukan kepada suami harus dilakukan oleh para wanita Allah. Supaya benar-benar kita menjadi pelaku firman. Karena kita bisa mengasihi suami kita. Seperti mengasihi Kristus. Yang ketiga. Di sini dikatakan ketundukan kepada suami karena penyingkapan rahasia. Ada satu rahasia bahwa suami istri tidak dapat dipisahkan seperti Kristus dan jemaat. Wanita Allah, ketundukan istri kepada suami dan ketundukan istri karena kasih suaminya menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan suami istri dalam pernikahan, Alkitab katakan tidak boleh diceraikan, tidak boleh bercerai. Kita sama-sama buka dalam Matius 19 Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau engkau menyatakan diri untuk memiliki pasangan, baik wanita Allah maupun pasangannya, engkau harus berjanji dari awal tidak boleh bercerai. Dan tidak boleh diceraikan. Ini kata firman, bukan kata saya. Karena kalau engkau bercerai, engkau melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Kita belajar kebenaran ini dengan hati yang mau dibentuk. Hidup yang mau dibentuk. Sakit, betul. Sakit. Tapi untuk sebuah kebenaran, saya percaya Tuhan membuat kita sanggup untuk melakukannya. Bukan karena kuat gagah kita. Karena itu dikatakan tidak boleh ada perceraian. Jangan ada rencana untuk menceraikan. Baik menceraikan istri atau menceraikan suami. Jangan pernah punya niat seperti itu. Itu tidak baik. Dan Allah membenci perceraian. Allah tidak menginginkannya. Dan saya percaya setiap keluarga tidak menginginkan perceraian. Karena itu lakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari ketundukan sang istri kepada suami dan suami memiliki kasih kepada pasangannya dan ketundukan suami karena penyingkapan. Yang ketiga dikatakan sebuah rahasia. Sama-sama kita baca. Rahasia apa? Efesus 5 ayat 32 katakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi sebuah pernikahan penggambaran dari hubungan kita dengan Kristus. Hubungan Kristus dengan jemaat. Ini sebuah rahasia yang besar yang perlu diketahui oleh para wanita Allah. Supaya dia jadi terang, jadi saksi dalam keluarganya bahwa hubungan Kristus dan jemaat, hubungan Kristus
dengan saya, hubungan Kristus dengan semua orang di dunia ini harus terjadi dan tergambar dalam sebuah pernikahan. Saya percaya semua mau berbahagia. Semua mau menikmati hari-hari hidupnya dengan sukacita. Menjalani sebuah pernikahan dengan baik, lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati setiap pernikahan di mana wanita Allah datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ketundukannya kepada suami sebagai rahasia yang besar. Hubungannya dengan Tuhan baik seperti Kristus kepada jemaat. Amin. Kesaksian dari sebuah keluarga di mana waktu itu sang istri mengatakan, dia bercerita kepada saya bagaimana kelakuan suaminya yang tidak menyenangkan. Terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. Mereka keluarga Allah, mereka orang percaya, mereka percaya pada Kristus, dan saya datang pada mereka, saya katakan tidak boleh ada perceraian. Istri sakit hati, dan saya tidak menyalahi hal itu. Tetapi saat suaminya ke kantor, saya bicara sama istrinya, saya bilang, maukah keluargamu dipulihkan? Dia katakan mau, tapi bagaimana saya menghapus sakit hati saya? Dan hampir setiap hari saya datang ke rumahnya, kami berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Terjadi atas istri terhadap suami. Setiap hari saya mengulangi doa pengampunan. Dan dia melepaskan pengampunan untuk sang suami. Ulang-ulang hari demi hari, minggu lepas minggu, seakan kok lama sekali ya jawaban Tuhan. Tetapi satu saat saya harus pindah. Waktu itu saya tinggal di kota Bogor. Saya harus pindah ke Jakarta. Sehingga terputuslah hubungan kami karena jarak. Dan saya tidak bisa setiap hari mendampingi dia untuk berdoa. Bahkan untuk hubungan telepon pun kami sempat terputus. Dan saya tetap doakan. Dan sebelum kami berpisah waktu itu sempat saya katakan kepada sang istri ini, kamu tetap berdoa ya. Kamu tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang harus kamu kerjakan. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan pasti punya jalan. Percaya pada Kristus. Kristus tidak menyukai perceraian. Sekalipun kamu mungkin mengingininya. Dan dia belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai satu saat kami bertemu kembali dalam acara yang tidak kami sengaja. Sebuah acara pernikahan kawan kami. Dan di situ saya ketemu. Dan dia bercerita. Saya dipulihkan. Suami saya dipulihkan. Dan kami sekarang punya lagi keturunan. Dia akhirnya tambah lagi 3 orang anak. Setelah 2 anak pertama, berarti anaknya 5. Dan saya bersyukur, saya melihat Tuhan yang besar. Karya Tuhan terjadi bagi orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul menyakitkan, tapi saat dia minta ampun, pengampunan Tuhan turun atas suami istri ini, mereka dipulihkan dan mereka diberkati dengan anak-anak yang luar biasa. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan kita semua untuk kita jadi saksinya Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala,
Kita mau berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berdoa untuk setiap wanita Allah. Biarlah mereka memiliki hati yang tunduk kepada suami. Penggambaran dia tunduk kepada Kristus. Dia tunduk kepada Bapaknya. Dan saya berdoa saat ini. Terjadilah pernikahan-pernikahan yang bahagia untuk setiap keluarga. Saya menolak yang jahat dan saya menyatukan hati yang mungkin saat ini mulai hambar terhadap pasangannya. Saya berdoa Tuhan buat mereka supaya kembali hubungan Kristus dan jemaat terjadi dalam setiap keluarga dan menjadi contoh buat keturunan mereka. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati setiap keluarga, saya memberkati setiap wanita Allah yang menjadi terang dalam keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.